Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim wa barik ala Muhammad wa ala alihi wa ashabihi amma ba'd. Kita awali dengan basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Kita bersyukur pada Allah pagi ini kita bisa sama-sama berjamaah dengan pertolongan Allah tentunya, dan kita lanjutkan dengan kajian subuh sebagaimana yang telah kita rencanakan. Salawat salam kita sampaikan kepada Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang darinya kita kenal Islam, diteruskan para sahabat, para tabi'in sampai kepada kita semua. Sebelum saya simpulkan tentang 7 macam ibadah sholat sunnah yang dibakukan oleh tarjih, sebenarnya semua ada sekitar 17 oleh tarjih, karena kita itu harus memilih mana yang lebih sharih, maka ada 7 sholat sunnah yang harus kita kerjakan sama-sama, terutama bagi kita yang sudah mampu. Kalau memang kadang-kadang tidak mampu ya diutang, nggak mampu ya. Jangan nemen-nemen, kan ini hanya 7. Cuma sekarang saya sampaikan dulu 8 amalan yang mengantarkan seseorang ke dalam surga. Ini yang penting. Ada 8 amalan yang bisa mengantarkan seseorang ke dalam surga. Yang pertama ya menuntut ilmu, seperti panjenengan ini. Jadi senang cari ilmu. Bab orang yang tekun menuntut ilmu itu takut salah dalam kehidupannya. Bab nanti kalau salah yang nulungi tidak ada. Yang pertama. Yang kedua, ahlul Quran, senang baca Quran. Karena kita keterbatasan waktu atau mungkin kurang kemampuan, maka yang harus dibakukan juga ayat kursi, ya, ayat kursi itu, lalu 2 ayat Al-Baqarah yang terakhir, amanar rasulu itu, amanar rasulu bima unzila ilaihi mir rabbihi wal mu'minun kullun amanah sampai selesai. Apalagi kita yang nganggur-nganggur baca di rumah, itu setan tidak mau mendekati rumah itu, sehingga orang itu jiwanya tenang walaupun keadaan bagaimanapun. Jadi orang itu tenang. Cuma orang sekarang kan dangdutan itu isuk sampai isuk ya. Ya akhirnya setan nyingkrih, ya. Setan dekat, malaikat nyingkrih kalau model begitu, tidak mau mendekat. Apalagi gambar-gambar yang aneh-aneh itu, malaikat juga tidak mau mendekat. Yang ketiga, jangan lupa yang ayat Qul ya ayyuhal kafirun, surat Al-Kafirun. Jadi kita hanya dibakukan ya Fatihah, ayat kursi, amanah rasuluh, Al-Baqarah 2 ayat yang terakhir. Ini harus hafal kita, diusahakan ya. Usaha bagaimana? Lalu yang selanjutnya tinggal 4, yaitu Qul ya ayyuhal kafirun, Qul huwallahu ahad, Qul a'udzu birabbil falaq, Qul a'udzu birabbin nas. 7 tempat ini diusahakan hafal. Bab mata rantainya untuk kita sholat-sholat sunnah, terutama di sana. Yang ketiga, jihad fi sabilillah. Jadi senang jihad perjuangan agama. Sekarang rame-rame ya kita mendoakan, terutama kalau memang mampu mengirim ya silakan. Tapi pada dasarnya Palestina dan Israel itu, kalau sekarang itu saya lihat itu bukan murni agama,
ya, karena antar negara. Contohnya Palestina dibantu Rusia, sementara Rusia komunis, kan begitu kan? Nah, Iran Syiah begitu. Kalau Israel tentu dibantu 3 sekawan yang pokok itu, yaitu Amerika Serikat yang sosialis itu, ya, dan lain-lain itu. Jihad fisabilillah ya, terutama kita ngepeni masjid-masjid ini luar biasa. Itulah yang harus kita bakukan. Karena itu amalan yang mengantarkan seseorang ke dalam surga. 4, menghindari perdebatan, ya. Jangan senang debat. Wong debat itu masih kalau menango ya tetap rugi. Apalagi sekarang ini podo jelundrunge gak roh. Ya. Karena perbedaan itu semakin menganga karena banyak kepentingan. Sehingga kita tidak perlu berdebat. Kalau kita menghindari perdebatan dan berakhlak mulia kepada siapapun, itu tanda-tanda orang itu ahli surga. Yang keempat, kalau ada perbedaan tidak usah dimasalahkan. Yang kelima, membangun masjid serta menjaga sholat rawatib dan merapatkan shaf. Ini yang kelima, membangun masjid, sudah ada masjid, kita menjaga serta menjaga sholat rawatib dan merapatkan shaf. Yang keenam, zikir dan sholat sehabis wudu. Jadi kalau kita setiap berwudu bisa sholat dan zikir, ya sebisa-bisa. Yang ketujuh, membaca surat Ikhlas 10 kali setiap habis sholat wajib. Qul huwallahu ahad, Allahus samad, lam yalid walam yulad walam yakul lahu kufuwan ahad, 10 kali. Kecuali kalau ada kajian seperti ini, karena pahalanya lebih banyak kajian itu. Yang pertama tadi kan. Yang terakhir, ya, kita menjaga wanita-wanita agar selalu beramal soleh, beramal solihah. Jadi 8 ya, amalan yang mengantarkan seseorang ke dalam surga: suka menuntut ilmu, senang baca Quran, jihad fisabilillah dengan jiwa dan hartanya. Lalu yang keempat adalah menghindari perdebatan, berakhlakul karimah. Yang kelima, membangun masjid serta menjaga sholat rawatib dan merapatkan shaf setiap sholat. Bahkan orang yang rapat itu kan didekati malaikat. Itu kalau sholat hendaklah rapat. Tapi jangan desukan sampai geger begitu ya, pokoknya rapat gitu saja, sudah bagus itu. Nanti kalau rukuk sujud rakaat kedua biasanya berubah lagi. Badan manusia tidaklah sama. Maksudnya rapat ya, tidak sampai bengkang jauh-jauh. Jangan mendidih harus nempel-nempel itu. Itu terlalu action itu ya. Seperti saya sebenarnya ingin baca agak panjang, kadang-kadang batuk itu ya, repot, maaf ya. Kadang-kadang enak dibaca seret batuk, mengimingu lambene itu ya. Karena saya begitulah manusia. Yang keenam, zikir dan sholat sehabis wudu. Orang kalau ingin dimuliakan Allah itu menjaga wudu memang. Apalagi kalau tidur dengan berwudu itu ditunggoni malaikat itu, kita itu. Sambil didoakan, dari atas sana ada malaikat yang nimbrung di orang itu karena tidurnya dengan berwudu, malah berdoa. Malaikat itu doa wong sing ngorok lho, didongakno. Allahumma firli abdika fa innahu bata tahiran. Ya Allah, ampunilah orang ini karena tidurnya dengan berwudu. Masya Allah, hebat loh. Bondo wudu tok malaikat ngludusi. Ndolek indingke panjenengan sami. Sudah, yang selanjutnya adalah membaca surat Ikhlas tadi 10 kali. Jadi setiap habis sholat wajib, yang penting kan tidak banyaknya itu, masruknya itu yang terpenting. Astagfirullah, astagfirullah, astagfirullah. Allahumma antas salam wa minkas salam, tabarakta ya dzal jalali wal ikram. La ilaha illallah wahdahu la syarikalah, lahul mulku wa lahul hamdu wa huwa ala kulli syai'in qadir.
Untuk yang siang-siang, duhur, asar, isya yang 4 bisa 3 bisa juga 1 karena repot. Cuma kalau bisa maghrib, kalau tidak ada kajian atau subuh ini bisa dibaca 10 atau 100 kali. Luar biasa itu. Baca la ilaha illallah wahdahu la syarikalah lahul mulku wa lahul hamdu wa huwa ala kulli syai'in qadir. Bisa 10 kali maghrib atau mungkin bisa subuh 10 atau 100 kali. Bagi kita tidak ada kajian untuk menunggu sholat duha pagi itu yang terkenal namanya suruk itu, nanti kita jelaskan sedikit biar mengurangi perbedaan. Yang terakhir, wanita-wanita menjaga dirinya. Itu 8 itu. Dah jamaah sekalian rahimakumullah. Saya simpulkan di dalam tarjih itu ada 7 pokok sholat sunnah yang tidaklah diperhatikan oleh umat ini. Pertama, rawatib yang muakkad. Ada 7 saja. Yang lain nanti terserah. Ini ditarjihkan itu oleh PP itu sehingga kita tidak memperhatikan pula. 1 adalah rawatib yang muakkad. Yang rawatib muakkad itu ya 2 rakaat sebelum subuh, 2 rakaat sebelum zuhur, 2 rakaat sesudahnya, 2 rakaat sehabis maghrib dan 2 rakaat sehabis isya. Itu yang baku. Adapun yang lain-lain yang ghairu muakkad mungkin qoblal asar, qoblal maghrib, qoblal isya, terserah. Kalau ada kemampuan silakan dikerjakan, kalau tidak ya sesuai dengan kemampuan kan. Agama kan idza amartukum bisain fa'malu minhu mastata'tum. Jika aku perintahkan sesuatu, Masya Allah ini Rasulullah ya memerintahkan kepada kita, idza amartukum bisain, kalau merintah sesuatu ya fa'malu ma syi'tum, kerjakan sesuai dengan kemampuan, jangan memaksakan diri. Agama itu tidak boleh hulu. Nanti kalau berlebih-lebih malah seneng setan itu. Akhirnya orang itu payah. Contohnya zikir ya. Ibadah zikir itu maksimal kan 100. Kalau ada orang nyelonong, wih, wacan ping 1000 langsung soge. Jangan dipercaya itu. Sebab ibadah itu paling-paling hanya 100 kali. Tadi sudah saya singgung, la ilaha illallah la syarikalah itu bisa 100 kali. Itu di saat ada kajian subuh, panjenengan menunggu sholat duha yang awal. Sudah ya, rawatib muakkad sudah. Yang kedua adalah tahajud di malam hari. Bisa dilihat ada pertanyaan dari Rasulullah setelah sholat wajib adalah sholat malam itu. Ya, baik di bulan Ramadan ataupun di luar Ramadan, sekaligus masuk Qiyamul Ramadan atau Tarawih, sama caranya. Sebab Nabi kita menyatakan maka yajid fi Ramadan au fi ghairihi ila ihda asyara rakaatan. Rasulullah itu tidak pernah lebih, baik di bulan Ramadan maupun di luarnya, hanya 11 rakaat. Kita ikuti itu saja. Bukan royoan jumlahnya, bukan kuantitasnya, tapi kualitas kalau mampu. Silahkan dikerjakan di bulan Ramadan. Kurang berapa hari sudah menghitung? Jenengan sudah ngitung, puasa kurang pirang dina? Sampeyan juga kober ngitung duwe. Kurang 141 hari ya. Ramadan hari ini ya, 141 hari. Insyaallah sudah tak hitung bendina ya cocok meneh 170 ben 139. Hanya bendina dihitung sampai ngaji nih, kan hafal itu ya. Itu jamaah sekalian yang terpenting. Yang keempat adalah sholat duha. Sholat duha ini pagi ya, di saat matahari sudah tampak sampai siang lah. Kalau kita gampangnya setelah matahari terbit, kalau kita lihat di situ terbit jam berapa gitu, kita tunda sebentar, 15 menit baru sholat awabin ya.
Sholat awabin itu niatnya jangan awabin, nanti keliru lagi. Niatnya sholat duha. Maaf, apa tadi syuruk kok keliru awabin? Keliru, tak urang ini kok ini keliru. Tadi syuruk itu adalah yang dimaksud awal duha itu namanya syuruk, tapi niatnya jangan sholat syuruk. Niatnya tetap sholat duha. Itu hanya istilah dari Rasulullah. Kalau sholat duha, mengapa kok namanya sangat banyak? Karena istimewanya sholat duha yang meskipun hanya 2 rakaat. Cuma biasanya kita dilarikan kepada kekayaan. Kon gelem duha, masya Allah dahsyat sekali. Kon kok sugih. Ya, jangan dilarikan ke masalah-masalah itu. Orang ahli ibadah mesti saja. Orang ahli ibadah seperti jenengan ahli sholat, tidak mungkin miskin. Sudah janji Allah itu. Baca surat Nuh berapa? Nuh 10. 11, 12 sudah ya, saya ulang. Jadi kalau kita mengawali sholat duha di awal waktu, itu di waktu syuruk namanya itu. Sehingga kadang-kadang kita niatnya sholat syuruk, padahal sholat duha di awal waktu namanya sholat syuruk. Nah, tapi niatnya sholat duha. Di saat akhir menjelang duhur itu ya kira-kira jangan sampai jam 11 sudah duhur ya, jam setengah 10 lah, jam 9 setengah 10 sudah mepet, sudah panas itu disebut sholat awabin. Itu sholat awabin itu bukan niat sholat awabin, tidak. Sholat duha di akhir waktu, sampai Rasulullah ditanya, apa ya Rasul sholat awabin? Kamu sholat duha di saat anak unta sudah tidak mampu kepanasan sehingga dibalik induknya. Itu hanya istilah loh ya, jangan kita berlebih dalam ibadah. Oh sholat suruk itu duha awal waktu. Mohon maaf ini niatnya ya sholat duha, jangan sholat suruk. Lalu nanti siang di saat sudah pewanas duha yang siang hari, niatnya jangan awabin, tapi niatnya tetap sholat duha. Saking istilahnya sangat bagus itu. Nah, coba kalau kita baca sholat subuh itu dalam Al-Quran, wa Quran al-Fajr, Quran subuh, maksudnya ono Quran subuh secara harfiah. Yang dimaksud Quran Fajar itu adalah sholat subuh. Sampai apalagi kita tekankan sholat qobliyahnya tadi, rokaatal fajri khairun minad dunya wa ma fiha. Sangat hebat itu. Jadi 2 rakaat qobliyah subuh itu lebih mahal daripada dunia seisinya. Subhanallah. Jamaah sekalian, yang kelima adalah sholat witir. Witir ini bisa 1 rakaat, 1 salam. Kalau kita hubungkan dengan sholat yang malam tadi ya Rasulullah tidak lebih dari 11 rakaat. Tapi bagi kita yang ingin menambah mungkin hanya khusus sholat witir boleh. Caranya yang 9. Jadi saya ulang dari awal ya. Sholat witir itu 1 rakaat 1 salam. Ambil yang kedua 3 rakaat 1 salam tanpa tahiyat awal. Hanya surahnya harus baku. Sabihis wis kambangi ngono. Sabihis, kul ya, kulhu. Surat Al-A'la, surat Kafirun, surat Ikhlas. Itu harus baku pada masing-masing rakaat. Dah yang 5 rakaat juga sama, tanpa tahiyat awal. Terserah jenengan, cuma diusahakan yang 3 rakaat akhir mengambil tadi Al-A'la, Al-Kafirun, Al-Ikhlas. Untuk yang pertama dan kedua bebas. Untuk yang 7 rakaat 1 salam, jenengan kalau ingin sekali-kali. Dan Rasulullah dulu dengan duduk. Setelah beliau usia 60 tahun ke atas ya, beliau dengan duduk sering sholat witir 7 rakaat 1 salam dengan tahiyat awal pada rakaat ke 6 otomatis. Kalau kita witir 1 rakaat 1 salam, jangan lupa ada sholat itu pada tahiyat awalnya pada rakaat ke-6. Demikian juga yang 9 rakaat 1 salam. 9 rakaat 1 salam. Nah, ada rakaat
itu ada tahiyat awal yang ke-8, jadi boleh. Saya pernah nyoba 2 kali ya sholat itu, tapi banyak jamaah yang tidak mampu sebenarnya, karena kalau yang 9 rakaat witirnya dulu, witir dulu 9 rakaat itu lama, setengah jam lebih. Apalagi kalau kita urut, maaf, ada idza samsu kuwirat, idza samaun sakot, ada sujud tilawah, lalu wasama idzatil burujus ama itu diambil rolas baris itu, lalu wasama iwatorik, maaf ini, lalu yang pakai hal ataka itu juga hanya 11 baris, lalu la uqsimu bihadzal balad yang agak panjang itu wal fajri ada sekitar 18 baris, lalu tinggal 2 wal laili sama wad duha. Kesini semua usahakan kalau baca Quran itu tayamun dari arah kanan. Kalau kita baca Quran baik sholat sunnah maupun jadi imam diusahakan ya dari arah kanan. Umpamanya kita waktu sholat isya ambil saja sekitar surat tadi yang kita senang tadi apa, yaitu ayat kursi tadi, ya ayyuhalladzina amanu anfiqu mimma razaqnakum, dan terusnya, lalu masuk ayat kursi, lalu ditambah 2, pas itu 12 atau 13 baris, lalu kita ambil yang amanah Rasul. Tidak boleh kita balik, kadang-kadang kita wadduha lalu ayat kursi terbalik itu ya, mohon diperhatikan. Dengan tayamun itulah kita senang sunnah Nabi, secara otomatis pahalanya berbeda. Jadi sudah ya 5 rawatib yang muakkad, lalu sholat tahajud, sholat Ramadan nanti pada bulan Ramadan masih tadi lama, lalu sholat witir, sholat duha, sudah 5 ya, tinggal 2 yaitu kontemporer ini kadang-kadang, yaitu sholat Idul Fitri, Idul Adha, dan sholat gerhana. 2 sholat ini hanya tahunan ini, bahkan untuk gerhananya akad depan saja untuk tahun ini, yang lain di tempat lainnya. Jadi tempat ini kita ke depan dilewati sunnah muakkad untuk sholat itu. Cuma saya menunggu informasi dari PP, saya tunggu belum ada. Jamaah sekalian, itulah yang karena ini kan masanya politik, kadang-kadang di PP itu ono sing gak kober ngurusi, ya ngurusi sana ngurusi sini, akeh sing diurus. Lah kita sama-sama jalan. Yang terpenting umat ini jangan sampai yang muakkad itu terlupakan. Ya tentu kita takbir masjid, memperhatikan masalah itu, yaitu termasuk sholat gerhana baik matahari maupun gerhana bulan, lalu sholat Idul Fitri dan Idul Adha. Ya 7 itu yang ditarjihkan, yang kita harus memperhatikan. Adapun sholat istisqa, minta hujan, itu bisa diadakan itu dengan pihak-pihak lain, karena kita kalau khususon tidak bisa itu. Tapi yang bagus yang 7 tadi, saya rasa itu bagus sekali untuk kita perhatikan. Untuk sholat-sholat sunnah yang lain ya, bisa kita cari ya, tapi bukan satu kebaguan yang 7 tadi. Saya rasa itu dulu. Mungkin ada yang tanya, silakan, monggo. Silakan. Ada yang tanya? Tadi yang 8 amalan tadi yang mengantar dalam surga. Lalu yang orang yang amalan ditunggoni malaikat, sudah ada yang tahu ya? Pertama adalah mau tidur tadi, berwudu dulu. Yang kedua mengambil baris depan kalau sholat. Yang kedua, yang ketiga adalah jangan sampai lowang. Siapa nutup lowongan akan mendapat bantuan malaikat, didoakan malaikat. Yang selanjutnya kalau baca amin. Jadi kalau kita jadi makmum, siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Nunggu sebentar kan?
tek baru amin. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Itu kata Nabi, man wafaqa ta'minuhu ta'minal malaikah ghufira lahu ma taqaddama min dzanbi. Jadi enak loh dadi makmumi. Kapan amine gak disiki. Wong kadang cek waladdol cek dol wis amin. Arek cilik-cilik gak apa-apa. Ayo gerang-gerang kan menunggu ampunan Allah itu doa malaikat. Ghufiranya itu. Man wafaqa ta'minuhu ta'minal malaikah. Siapa yang waktu baca amin bisa bersama malaikat yang baris-baris di sekitarnya, tentu bersama imamnya kan. Nah, padahal imamnya kan menunggu nafas dulu, mengambil nafas kira-kira 3 detik baru amin. Nah, saya bacakan lagi. Man wafaqa ta'minuhu ta'minal malaikah ghufira lahu ma taqaddama min dzanbi. Siapa aminnya bisa bersamaan dengan malaikat diampuni dosa-dosanya. Lalu siapa yang ingin selalu didoakan malaikat salat asar dan subuh secara berjamaah. Kalau jenengan dekat dengan malaikat, ingin tak nyidik malaikat, ya dalam hati saja jodoh niati aku tak nyidik malaikat, mendapat doa malaikat, usahakan kita salat asar dan subuh secara berjamaah. Untuk selanjutnya adalah mendoakan saudara-saudaranya yang jauh. Duwe anak, duwe ponakan sing kerja di mana, lalu kita doakan tanpa memberitahukan, tanpa informasi yang bersangkutan, maka kita mendapat doa dari malaikat. Yang terakhir, yang ketujuh, siapa yang menjaga imannya harus lurus, kuat dan lurus. Kuat dan lurus ini, maka menjelang ajal datang ada beberapa malaikat yang pakaian anggun mendatangi dia sambil mengucapkan alla takhafu wa la tahzanu wa absiru bil jannati allati kuntum tu'adun. Iman harus kuat dan lurus loh ya. Kuat tidak menjamin lurus, ya enggak bisa. Harus kuat dan lurus. Ya yang kemarin tadi saya lihat itu. Maaf ini. Tadi saya dengar pada waktu wirid sebentar tadi. Ada dengar begini. Ya Rabbi bil Mustafa baligh maqasidana. Ya, waghfir lana ma madha ya wasi'al karami ya akramal khalqi man lima aludubi, dan seterusnya itu yang mengarang siapa ini? Al-Bushiri dari Irak itu ya. Itu penyanyi top Oma Irama kalau di negara kita. Di sana itu ada penyanyi top, cuma yang himne lagu-lagu dari Timur Tengah yang pakai bahasa Arab, lalu di situ menyanjung Rasul, itu diberi label selawat. Itu loh masalahnya. Akhirnya kayak ibadah. Orang awam di masyarakat, mocoi kon kok ngene-ngene. Coba doa yang sedikit mendapat rencana atau menginginkan sesuatu yang sangat maksimal itu kan tidak ada. Bab kita itu mesti amanu wa amilus sholihah. Jadi amal kita itu yang banyak, lalu doanya ya di bawah yang banyak itu. Jangan sampai usahanya ibadahnya sedikit, ndongane ya, salate petang menit, ndongane sak jam, liwat itu ya. Jadi kita sebenarnya tetap doa, tapi yang bagus-bagus saja. Kalau bisa ibadahnya yang maksimal, doanya di bawah yang banyak itu. Jadi sholatnya ibadahnya 5 meter, ya doanya 2 meter gitu saja. Jangan sampai ibadahnya 2 meter, ndungane 10 meter, kan terbalik kita. Paham maksud kita? Alhamdulillah kalau sudah begitu bagus sekali. Di dalam surat Fussilat 30 itu, kalau ada orang imannya kuat, dijaga sampai menjelang ajal, sebelum Israel datang ada beberapa malaikat yang datang. Baca itu. Innalladzina qalu rabbunallah tsumma istaqamu
tatanazzalu alaihimul malaikatu alla takhafu wa la tahzanu. Malaikat ngomong ngene, aja susah, aja repot-repot, jangan takut. Wa absyiru bil jannati, kamu akan mendapat surga. Nah, baru orang itu tenang, malaikat si malakul mauti datang. Orang mukmin itu biasanya dicabut dari ubun-ubunnya. Sambil lihat orang mukmin kalau mati mesti ndangak ngene. Kok go nanti bro, rohku ini dongengan itu ya. Kamu bawa kemana roh saya? Itulah indahnya seorang mukmin yang kuat. Itu hal-hal yang tidak termasuk iman supaya dihindarkan. Saya rasa cukup itu saja dulu. Pokok. Ya mari. Ini kadang-kadang sholat asar itu nunggu jamaah dan di rumah itu ada masjid. Sebagian besar di sholat asar itu pasti sudah ada yang banyak yang lewat. Dan kadang-kadang kalau sekarang itu jamaah akan dapat. Nah, ketika kita membutuhkan di sholat karena tidak pasti itu. Lebih baik sholat sendiri dan sudah terlambat ini orang lama atau tetap nyari. Ya kita lihat ya memang wong akeh runo-runo ya. Jadi kalau kesepakatan nanti kita sholat jam 4 saja, nah, umpamanya takmirnya dan jamaah setuju jam 4. Kalau sekarang asalnya kan jam 3 ya, jam 3 10 menit lah sekitar itu ya. Ya kita tunda, kita setengah 4 gitu saja, tidak apa-apa. Tapi dengan rundingan dulu. Ono sing celok nyambut gawe, ono sing ya repot macam wong akeh gitu. Karena itu kita memang pahala sing akeh ya sebab ruwet ngene iku. Ono ruwet ngene iku sing gare pahala akeh. Coba salat asar mengapa? Mengapanya itu? Karena usume wong cek nyambut gawe. Satu. Mengapa salat subuh pahalanya luar biasa? Sampai masuk Quran kan? Nah, karena apa? Ya enak wong tidur kan? Nah, hal-hal yang memberatkan diri itu dalam muslim itu. Pekerjaan yang berat itu pahalanya lumayan banyak. Termasuk maaf, kadang-kadang kita sholat agak panjang subuh kalau saya. Tapi kadang-kadang waktu loh sahabat ya. Maaf aja enggak apa-apa, enggak sengaja ya. Itu pahalanya luar biasa. Tapi jangan dihitung loh ya. Nanti lapong ngitung urusan malaikat. Setiap huruf yang kita baca, kita dengarkan sebagai makmum itu 10 pahalanya. Nah, kita baca satu lempir itu kan sudah akeh itu. Itu saja cukup ya. Jadi kalau takmirnya itu mengusahakan jam setengah 4 ya, jenengan ikuti sami'na wa ata'na saja. Kalau sampai celok repot yang lain, ya ndelok masjid yang agak awal waktu, mungkin babu salam, mungkin sini awal waktu sini ya, mungkin ya. Itu ada yang tidak sama begitu. Kalau jenengan ke Beranggal, ke Ustadz Anas ke barat, jam 4, jam setengah 5 usum situ itu. Sama ngaji di ya maaf dulu masih ada waktu jadwal untuk ke Mukorobin. Sekarang saya tidak mampu, saya jangan diberi waktu. Nah, itu saya jam setengah 5 itu masih ada adzan itu dengan nusa pengulon itu sampai jagan itu. Kok kene jane ya jam ngono iku wong sume nyambut gawe ya. Untung jam 4 itu cakut adzan itu. Jam 4 cakut adzan. Ada yang setengah 5. Loh coba ya. Kalau kita orang kota mungkin berbeda. Itu ada di desa namanya Kedung Papar ya. Kedung Melati Samben itu. Itu memang ditetapkan jam setengah 5. Karena apa? Itu sudah rapat desa. Jadi karena orang itu harus datang sholat jamaah di situ. Masalahnya nanti nek ndak kelihatan pada waktu sholat jamaah, nek matek gak sing nyolati, wedi kabeh wanda. Bagaimana? Apa salah meniku? Wong desa. Lah nanti jam 3, jam setengah 4 sik dadak sik ndaut wong desa. Orang desa ya, kita bayangkan ana sing cek nebang tebu, dolek duit lah secara umum. Ya, itu sehingga ditetapkan jam 4 cakut adzan. Baru setengah 5 sholatnya. Itu di desa Kedung Melati, Kedung Papar
kesamben ya. Kalau kita ndak usah niru-niru, kita ada jadwal hijau tadi itu ge opo iku. Nah, saya rasa cukup, mudah-mudahan bermanfaat. Kurang lebihnya saya minta maaf. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma sholli ala Muhammad walhamdulillahirabbil alamin. Allahumma inna nas'aluka ya Allah bi annakal wahidul ahadus samad alladzi lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Antaghfira lana dzunubana wa kaffir anna sayyi'atina wa tawaffana muslimin. Allahumma inna nas'aluka salamatan fid din wa afiyatan fil jasad wa ziyadatan fil ilmi wa barakatan fil rizqi wa taubatan qabla al maut wa rahmatan indal maut wa maghfiratan ba'dal maut. Hawin alaina fi sakaratil maut wa najata minan nar wal afa indal hisab. Allahumma qfina bihalalika an harumika wa aghnina bi fadlika amman siwak. Allahumma rabbana anzil alaina ma'idatan minas sama takunu lana idali awalina wa akhirina wa ayatan minka warzuqna wa anta khairur razikin. Allahumma alih baina qulubina wa aslih dzata bainina wahdina subulas salam wa najina minadh dhulumati ilan nur wa jannibnal fawahisha ma dhahara minha wa ma baton wa barik lana fi asma'ina wa absarina wa azwajina wa amwalina wa dzurriyyatina wa tub alaina innaka antat tawwabur rahim. Rabbana ighfir lana wa li walidaina warhamhuma kama rabbayana shaghira. Allahumma inna na'udzubika minal hammi wal hazan minal ajzi wal kasal minal jubni wal bukhl wa na'udzubika min ghalabati tahniqir rijal. Allahumma arinal haqqa haqqan warzuqna ittiba'ah wa arinal batila batila warzuqna ijtinabah. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Wa sallallahu ala Muhammad walhamdulillahi rabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.